Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kita ini adalah hari kedua dan kita mau pergi ke Uludal. Nanti kita akan ketemu sama teman kita. Dia bakal nungguin kita di stasiun bus. Ini sekarang jam 7.51. Kita bakal berangkat pagi-pagi. Ini masih gelap di luar dan karena teman kita nungguin, kita harus berangkat pagi-pagi dan dia cowok. Jadi dia nanti mau sholat Jumat, jadi harus berangkat pagi-pagi. Ini kita lagi di rumah teman aku nih. Nih kan, oke. Dan besok kita mau masak-masak. Oke. Kita mau jalan guys. Jadi dia tadi pakai jaket kan, nggak terlalu tebal, terus dipinjamin sama adik-adik. Aduh, imut-imut banget kamu Beb. Karena dia Aku tenggelam. karena di atas itu dingin, udah kayak minus 17 derajat gitu, jadi dia pakai yang ini. Kita sekarang udah turun dari bus dan dalam perjalanan menuju metro lagi nih guys. Terus kita turun tangga, titit tuh. Ya, ini jalannya cepet banget. Ye. Karena ini pertama kalinya kita naik tren di Bursa, jadi kita bingung juga nih guys. Aduh, kemana ya? Ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau kemana gitu. Aduh, mau tanya malu sih. Tanya aja deh, jangan sampai nggak tanya. Ntar lu sesat di jalan. Udah, kita cari tempat nanya dulu ya. Dengan sedikit informasi dan juga berkat kemampuan kita untuk bertanya kepada orang lain, cie. Ya ampun, itu kemampuan atau apa sih gitu kan. Ya udah sih, sampai juga di tren dan bisa duduk santai main HP sambil nunggu terminal kita. Ya sambil nunggu kita juga dedikodu juga sedikit gitu kan guys. Kalian tahu kan dedikodu tuh bahasa Turki gitu. Kalau bahasa Indonesia tuh kayak ngegosip gitu. Enggak sih, sebenarnya kita nggak boleh gosip, itu dosa gitu kan. Nah, akhirnya kita sampai nih di terminal tujuan kita guys, dan kita harus naik tangga lagi dan kita mau cari nih di mana sih Ulu Jami, karena teman kita bakal nunggu kita di sana tuh. Kita naik, kita coba cari jalan kita kemana ya kira-kira arahnya. Aduh maaf ya, aku ngambil gambarnya kayak goyang-goyang gitu. Ya maklum lah, aku kan belum profesional. Maksudnya juga vlog aku kan vlog suka-suka. Maaf banget ya kalau kalian nggak suka, skip aja, nggak usah nonton. Oh yaudah, kita cari jalan aja, exit gitu. Dan karena aku yang pegang kamera gitu kan, jadi maaf ya di video aku nggak ada akunya, soalnya aku maunya Vini yang jadi model aku ya, biar aku nggak kelihatan, nggak tahu deh pokoknya kayak gitu ceritanya. Apaan sih, aku ngomong apaan? Aduh, yaudah nih kita pergi mau top up dulu isi dari card kita gitu guys. Jadi kalau kalian pergi ke bursa gitu, kalian harus punya card itu biar bisa naik bus dan juga tren gitu. Jadi kalian bisa top up, terus kalian masukin uangnya tuh ke dalam sana tuh. Nah, terus dimakan kan uangnya, diambil, terus top up deh, masuk deh uangnya ke dalam, terus bisa dipakai lagi. Nah gitu. Nah, senang kan dia, ntar dia loncat-loncat loh. Coba kalian lihat. 1, 2, 3. Tuh, loncat kan? Maaf ya teman-teman, kita emang kebanyakan naik turun tangga gitu. Jadi ya begitulah. Dan sampailah kita dengan pemandangan kota Bursa yang luar biasa. Wow, keren. Kalian lihat kan, ada salju di atas gunungnya. Aduh, di Kerinci Jambi nggak ada sih yang kayak gituan. Guys, Bursa itu adalah kota terbesar keempat setelah Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa. Dan yang kelimanya apa? Coba kalian tebak. Adana dong. Bursa yang lokasinya cukup dekat dengan Konstantinopel
sekarang itu Istanbul telah menjadi pilihan lokasi yang strategis oleh para penguasa baik dari bangsa Arab maupun Seljuk yang memang berlomba-lomba untuk bisa menaklukkan Konstantinopel saat itu, guys. Tahun 1075, bangsa Muslim Seljuk telah menguasai kota ini. Namun 22 tahun setelahnya, pasukan perang salib pun datang, terus merebutnya lagi. Setelah itu, Bursa itu jadi perebutan antara pasukan salib dan juga Muslim Seljuk, guys. Bentar dulu, guys. Ini ada burung. Tunggu, kita suruh Vini lari dulu ke sana. Terus biar burungnya terbang gitu, guys. Biar kayak keren. Nah, itu tadi namanya lagu Titanic, guys. Ya, maaf ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa nyanyi juga. 1, 2, 3. Yeay. Aduh, dramatik banget kan, guys. Gitu kalau bikin video tuh. Dan pada tahun 1317, Osman, anak dari Ertugrul Gazi, mengepung Bursa hingga jatuh ke dalam kekuasaannya pada tahun 1326 dan menjadikan kota ini sebagai ibu kota. Osman inilah yang selanjutnya mendirikan Imperium Utsmaniyah yang oleh orang Eropa disebut dengan Kekaisaran Ottoman karena ketidakmampuan menyebutkan dengan baik nama Osman atau Utsman. Selama 39 tahun, Bursa menjadi ibu kota Utsmaniyah sampai tahun 1365. Nah, udaranya dingin banget nih. Aku nggak sanggup megang HP aku dengan tangan yang kosong atau tanpa sarung tangan. Aku suruh deh Vini masukin. Ternyata tangan kelingking aku masuk dua-duanya. Oke. Ibu kota Imperium Utsmaniyah kemudian dipindahkan ke kota Edirne dan bertahan hingga 90 tahun. Namun akhirnya dipindahkan lagi ke Istanbul setelah Sultan Mehmed II atau yang lebih kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih lah gitu kan, berhasil menaklukkan Bizantium di Konstantinopel tahun 1453. Istanbul menjadi ibu kota terakhir Imperium Islam Utsmaniyah selama 469 tahun hingga dibubarkannya imperium tersebut di tahun 1922 oleh Mustafa Kemal Atatürk, lalu mendirikan Republik Turki yang kini kita kenal sekaligus memindahkan lagi ibu kota negara ke Ankara hingga hari ini. Oh ya, informasi juga, kalau misalnya kalian dari Istanbul, itu kalian bisa nyebrang tuh dari Istanbul menuju Bursa dengan menggunakan kapal. Dalam perjalanannya 4 jam gitu, guys. Makanya Bursa itu termasuk kota yang paling banyak dikunjungi oleh turis karena dekat dengan Istanbul. Nah, sekarang kita sedang perjalanan menuju Ulu Jami nih, guys. Nah, di sekitar Ulu Jami ini ada Çarşı atau pasar gitu, pasar tempat jual-jual oleh-oleh, baju-baju, banyak banget nih. Jadi rekomendasinya kalau misalnya kalian pergi ke Bursa, ini rekomend banget buat kalian yang mau beli oleh-oleh, guys. Di sini ada kapal Çarşı juga di sini. Lumayan sih, lumayan gede. Perjalanannya juga lumayan jauh tuh dari tempat yang tadi. Tapi aku suka banget Bursa, kotanya bersih dan teratur. Kalau di Turki itu walaupun kita jalan kakinya jauh, nggak kerasa gitu ya. Karena kita menikmati banget nih jalan kakinya, guys. Dengan pemandangan yang nuansa-nuansa Ottoman gitu. Beda banget deh suasananya. Karena juga sedang musim dingin gitu. Jadi kalau jalan itu jadi enakan gitu ya. Biar dapat panas-panasnya. Aduh, gimana. Tuh, ini guys. Ini Çarşınya. Keren banget kan. Jadi di perjalanan menuju Ulu Jami itu ada Çarşı gitu di jalannya. Pokoknya mata kalian tuh memang dimanjakan banget deh di sekelilingnya. Gak nyesel banget kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Bursa. Nah, aku cerita sedikit ya tentang Ulu Jami. Jadi Ulu Jami itu kalau dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan Masjid Agung atau Grand Mosque dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah masjid tua yang berada di kota Bursa. Sekarang aku mau cerita tentang Masjid Ulu Jami atau Masjid Agung kalau bahasa Indonesianya atau Grand Mosque dalam bahasa Inggrisnya.
Jadi, masjid ini adalah masjid tua yang berada di kota Bursa, dibangun dengan perpaduan gaya Seljuk Utsmaniyah pada tahun 1396 sampai tahun 1399 atas perintah dari Sultan Yildirim Beyazid I. Ada cerita yang beredar nih guys, tentang Ulu Jami, yaitu tentang janji dari Yildirim Beyazid I yang akan membangun 20 masjid apabila berhasil memenangkan perang melawan pasukan salib di Perang Nikopolis. Namun, rencana ini akhirnya diubah menjadi membangun masjid dengan 20 kubah. Para pengamat seni bina arsitektur masjid menyebutkan bahwa Masjid Agung Bursa ini sebagai masjid dengan gaya arsitektur murni bangsa Seljuk. Masjid Agung Bursa merupakan masjid terbesar di Bursa sekaligus merupakan landmark arsitektur Seljuk karena memang menggunakan begitu banyak elemen dari arsitektur dinasti Seljuk yang sangat kental, dan pembangunannya pada era awal Imperium Utsmaniyah. Badan Dunia UNESCO telah memasukkan Masjid Agung Bursa atau Ulu Jami ke dalam daftar warisan budaya dunia di tahun 2014 dengan menyebut Masjid Agung Bursa sebagai salah satu masjid terpenting dalam sejarah Islam. Selain 20 kubah, masjid ini juga dilengkapi dengan 2 menara guys. Maaf ya, aku dapat view-nya nggak terlalu bagus banget, jadi nggak bisa liatin kalian gimana keindahan dari masjid Ulu Jami ini, tapi keren banget guys. Sekarang coba kita masuk ke bagian dalamnya guys. Tapi masuk ke dalam bagian dalamnya kalian harus melepas sepatu guys. Jadi masukin ke plastik terus letakin ke sini. Tuh lihat, dalam bagian dalamnya keren banget kan guys. Terasa banget nih nuansa Turkinya. Nah, itu ada air mancur di tengahnya. Ada cerita nih di balik air mancur itu. Aku ceritain ya. Itu sebenarnya digunakan untuk mengambil wudhu, tapi karena lokasinya yang terbuka di dalam, maka cuma bisa digunakan untuk pria aja nih guys. Nah, konon katanya air mancur yang tepat berada di tengah masjid ini dulunya adalah rumah seorang wanita tua yang dengan sukarela menyerahkan bangunan rumahnya kepada sultan untuk pembangunan masjid. Untuk menghormati wanita tua itu, maka dibangunlah air mancur di tengah masjid sebagai bentuk penghormatan, dan juga jamaah bisa mengambil wudhu di tengah masjid itu guys. Oke, demikian dulu, sampai jumpa di part 2 nya ya guys. Bye bye.